Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke anak-anak, pada video sebelumnya Bu Yus menjelaskan tentang menstruasi karena ovum tidak dibuahi oleh sperma. Terus bagaimana jika ovum itu dibuahi oleh sperma? Ayo kita pelajari pada materi fertilisasi. Bisa anak-anak lihat di buku kalian halaman 24 dan 25 hingga kehamilan atau implantasi. Oke anak-anak, mari kita mulai. Sudah siap? Oke. Sel telur yang dibentuk oleh ovarium jika dibuahi oleh sperma akan mengalami proses fertilisasi. Bagaimana Bu proses itu terjadi? Sperma masuk ke dalam tuba falopi. Ya, masih ingat kemarin organ reproduksi wanita. Pada saat di tuba falopi, saat sperma ketemu dengan sel telur, maka kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan ekornya. Pada saat inilah terjadi peleburan sel sperma dan sel telur yang akhirnya membentuk sigot di tuba falopi. Oke, itu yang namanya fertilisasi. Kenapa dia bisa seperti itu? Ini dilihat. Bentuk sperma yang mempunyai flagella. Flagella yang memutar-mutar kayak bolang-baling. Kayak baling-baling ya, bukan bolang-baling kayak jajan ya. Kayak baling-baling yang mendorong perahu. Nah, saat inilah sperma masuk. Terus bagaimana dia bisa bertemu sel telur di tuba falopi? Hal ini karena sel telur itu adanya hormon progesteron yang menarik. Selain itu juga ada sensor panas, di mana suhu di tuba falopi lebih tinggi dari suhu penyimpanan sperma. Inilah yang menyebabkan sperma bisa mencari sel telurnya itu di tuba falopi. Oke, disitulah saat ketemu dengan sel telur terjadi peleburan. Itu dilanjut dengan halaman 25. Nah ini di halaman 25 ini kita mulai dari sini. Nomor 1, ovarium menghasilkan sel telur. Sel telur yang sudah matang ini keluar sel telur. Terus ada sel sperma masuk. Saat bertemu sel sperma dan sel telur di tuba falopi ini, maka terjadilah nomor 2, fertilisasi. Jadi fertilisasi ini adalah peristiwa peleburan sel kelamin jantan atau sel sperma dan sel kelamin betina atau sel telur di tuba falopi hingga dia membentuk zigot. Zigot di sini akan mengalami pembelahan. Nomor 3 ya. Pembelahan membentuk 2 zigot, membentuk 4 zigot, dan terus membelah pada tuba falopi. Zigot ini pada perkembangan berikutnya, pembelahan berikutnya, dia akan terus membelah sehingga membentuk, nah ini seperti anggur, terbentuk sel perkumpulan sel seperti anggur yang namanya morula.
Morula ini akan mengalami pembelahan dan berkembang hingga menjadi blastosit. Blastosit inilah yang nanti menempel pada endometrium, yang pada saat ingat video sebelumnya, endometrium dinding rahim menebal karena ini mau ditempeli oleh blastula ya. Nah ini di blastosit menempel di dinding rahim atau di endometrium. Proses penempelan blastosit di endometrium inilah yang namanya implantasi atau biasa disebut dengan proses kehamilan. Jadi di sini ini blastosit, ini endometrium, akhirnya menempel. Disinilah nanti perkembangan berikutnya berkembang terus di dalam rahim dan terjadilah proses kehamilan. Proses kehamilan ini berlangsung selama 9 bulan 10 hari atau biasa disebut dengan perkembangan embrio 37 minggu. Nah, ini proses kehamilan terjadi dan berkembang hingga 9 bulan 10 hari, siap dilahirkan melalui vagina jika dia persalinan normal. Itu anak-anak tentang fertilisasi dan kehamilan. Nah, selanjutnya untuk perkembangan embrio, di halaman berikutnya ini ada penjelasannya sudah lengkap, gambarnya juga ada, bisa anak-anak pelajari sendiri di rumah. Besok kita lanjut video berikutnya tentang penyakit organ reproduksi. Oke anak-anak, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan bisa langsung komentar ke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.